Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kreatif. Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Nah, kira-kira siapa nih yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha? Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Oke, simak terus videonya ya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki 14 subsektor ekonomi kreatif. Nah, apa saja? Mari simak satu persatu. Yang pertama adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan segi desain, tidak hanya untuk desain rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. 5. Desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lain. 6. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. 8. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 9. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10, seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, atau tabloid. 12. Layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Yang terakhir, riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Nah, dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif, yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Misalnya, perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, kemudian fasilitas pemasaran dan promosi, serta pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, bisa melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, misalnya memberikan perlindungan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, atau jasa. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.